Oh, maaf. Nah, ini udah Nggak recording nih. lihat. Udah unmute dia. Oke, Nah, coba share screen. biasa. Nol share screen dulu deh. Nol share screen dulu deh. Jadi Oke. biar apa? Oh, bisa. Udah coba. Bisa nih. Bisa nggak? Udah bisa belum? Codingan atau gimana nih? Ya, Semuanya aja. share output, share codingannya mau outputnya baru kita mulai ini. Oke, gini lah codingannya. Nah, ini codingannya Kalau coba di open. main server kayak gini. Ben kemarin not belum kelar ya. Saya nyuruh not kemarin itu nggak kelar ya. Ini? Nggak yang kemarin saya minta tolong. Not tadi ada tugas joki nih. Oh iya, itu belum. Kemarin saya sakit parah. Nggak itu nggak usah. Itu nggak usah di. Kapan nggak? Ah, kenapa? Kumpul kapan itu? Nggak usah, itu kan sebenarnya kan tugas kayak ada mahasiswa ngejoki. Saya bilang ini kan buat latihan onat juga kan. Tapi saya kemarin udah langsung kerjain jam 9-an itu saya langsung kerjain karena kan mahasiswanya mintanya cepet, dia bilang itu. Udah gitu di record lagi di ini saya gitu kan. Kemarin saya udah nggak tahu lah, udah nggak tahu mau ngapain Kak. Aduh, ya udah nggak mau ngapain. Ini udah bener nih berarti ya. Ini coba dibaca berarti ini udah sesuai. Oke, sudah sesuai ini dengan yang saya minta ini. Seperti ini. Oke. Ya, sekarang gantian saya yang sekarang gantian share screen coba. Saya aku sekalian bikin folder buat pertemuan baru ya. Oke, kita siap. pertemuan 13 kan ini? Betul. Berarti apa? Lo sampai tanggal berapa? Sampai tanggal berapa kalau kayak gitu? Seminggu berarti biasanya. Waduh. Kalau seminggu sehat ya saya terima dengan senang hati. Biasanya 12 minggu kan biasanya kan? Berapa? 2 minggu kan biasanya kalau seperti itu? Iya. Untuk cek 2 minggu. 2 minggu kan bener kan? Iya, makanya setahu saya juga 2 minggu loh. Moga aja sembuh lah Kak. Moga cepet sembuh. Amin. Karena kan sebenarnya memang lama sih tenggorokannya itu emang yang itu. Tapi makan berasa kan? Hah? Makan berasa kan? Berasa makan. Justru makan berasa, cium masih aman. Gini Kak, jadi kan aku ada PCR sama swab. Swabnya itu 5 hari lalu. Kalau PCR kemarin. Tapi swabnya itu pertama. Swabnya apa? Swabnya itu negatif awalnya, apa ada positif? Enggak, PCR positif. Terus pas swab kemarin negatif. Makanya saya juga bingung Kak. Terus? Ya gitu. Paling ya sekarang sih nunggu sembuh aja, katanya karantina dulu aja. Ya bisa 14 hari sih sebenarnya rata-rata kayak gitu sih. Ya. Soalnya memang kan yang bikin lama itu memang karena biar si virusnya itu hilang gitu. Biasanya virusnya itu hilang agak lama dia. Aduh gila, ini tenggorokan udah kebakar. Saya kaget. Saya kaget sebenarnya si Jonathan juga. Si Jonathan juga tadi sempat tunjukin hasil PCR ini Kak. Aku udah aman udah gitu. Oh ya udah. Ini aku stop share screen ya. Oke, sekarang gantian saya yang share screen. Kita masuk materi baru. Oke. Oke. Nah, saya share screen dulu. Saya juga harus beli mouse baru. Mouse lama hilang. Hah? Hilang yang kemana? Kalau beli yang Logitech aja. Nggak tahu, kemarin pindahan masih ada. Sekarang udah hilang lagi. Udah kelihatan belum? Udah. Nah, ini sekarang kita mau bahas yang ID sama kelas. Nah, jadi ID sama kelas itu apa sih di HTML? Jadi ketika kita buat CSS, jadi mau kita buat CSS. Ini kalau saya pindah share screen muncul nggak ya kalau dipindah share screen ya? Saya buka dulu Visual Studio Code deh. Visual Studio Code. Share screen-nya harus di all Kak. Jangan yang kayak misalnya kayak berarti saya share screen-nya all ya. Di PD nggak ada pilihan all-nya ya? All-nya nggak ada ya? Oh, yang mana nih all-nya? Yang gambar kita. Yang ada gambar kita. Yang ada gambar kita. Gitu ya. Iya, kalau aku di sini share screen-nya. Berarti yang desktop nih. Kenapa? Mana nih? Yang ini kali nih, yang share ini coba. Kelihatan nggak muncul nggak? Coba, kata gue pindah aplikasi coba. Pindah, muncul nggak? Yang muncul codingannya doang. Codingan doang. Nah ini malah saya belum ini sih, saya belum masukin yang ini. Ya codingannya muncul kan. Nah berarti kita coba ke yang sini muncul. Oh muncul. Oke, berarti gini aja berarti ya. Oke. Nah, ini pakai apa Kak? Mana? Ini.
Nah, ini presentasi pakai apa ya? Ini Yang ini ya. Ini pakai Word ini. Word ini. Wordnya gini, beda. Ini kan temanya hitam. Kalau di Mac kan kalau dia ngikutin tema. Tema kalau hitam dia ikut hitam. Perasaan Word biasa buat ngetik, ini kok kayak di kirinya kayak PPT ya. Nih kalau mau kayak gini, kita klik yang review nih, review. Sorry. Kita klik yang view. Terus di sininya nih ada navigation page yang kita isi nih tuh. Tuh. Navigation page-nya kita centang. Aku bingung, kok mirip PPT tapi aplikasinya wah. Nggak, saya pakai kayak gini karena kan sebenarnya ini dipakai buat kayak kalau saya sering bikin kayak skripsi, bahasan skripsi anak-anak, saya perlu pakai kayak navigation pen ini, jadi ketahuan ini tuh di mana kayak gitu. Oh, ngerti. Oke. Sekarang kita kenal ID sama kelas ya. Nah, ID sama kelas itu di HTML beda. Jadi kalau kelas itu biasanya makainya titik. Nah, titik kayak gini contohnya kita makainya titik di HTML kita pakai titik. Nah, kalau ID kita makainya yang bentar. Kalau ID kita makainya yang ke bawah lagi. Kalau ID kita makainya yang pagar. Ya. Pagar. Benar-benar. Kalau yang titik gimana, Kak? Kalau titik di sini, titik kayak gini nih, titik di sini nih, dalam style HTML-nya, di dalam style CSS-nya. Emang kita ngoding ada titiknya ya? Ini kalau CSS, ini kan sebenarnya belum masuk CSS nih nanti nih. Jadi saya jelasin dulu yang ID sama kelas ini. Oh, iya. Jadi kan di ID sama kelas ini kan sebenarnya di CSS ini ada ID, ada kelas. Nah, kalau ID itu di HTML itu kita makanya titik. Jadi misalnya nanti ada kelas namanya kelas kota. Nah, kalau kita buat kelas kota, di sini kita pakai titik. Bukan pakai bukan pakai pagar, sorry. Kalau titik kita ini namanya kelas ya. Jadi di sini misalnya kita ada bikin kelas kota. Nah, di sini kita manggil titik. Nah, ini buat ngasih stylenya di sini. Gitu. Oke, nah kayak gini contohnya nih, kayak gini nih. Atribut kelas digunakan untuk menentukan sebuah kelas untuk elemen HTML. Nah, kemarin kita udah bikin div tuh. Kita udah bisa kita belajar bikin div kan. Nah, div-nya kita bisa kasih kelas. Nah, aduh, Kak kalau div boleh jelasin lagi ya, Kak? Waduh, saya lupa yang div. Div itu division. Nah, div itu division. Misalnya ini nih, Misalnya div kelas kota, berarti divisi kota. Nah, berarti benar nggak? Paham nggak? Kabupaten. Nah, di div kelas kabupaten, gitu aja, analoginya gitu aja. Tapi kalau misalkan kita di codingan, misalnya kita kayak open live itu ya. Oh, open live server. Itu ada kelihatan nggak sih? Kayak perbedaannya antara div atau nggak pakai? Nah, ada saya contoh bukain di sini aja di web nih. Contohnya kayak ada web web yang ini aja deh, yang kayak gini nih, yang saya buka Pexel dulu nih, bentar nih. Kelihatan kan kayak gini kan. Nah, kalau kita di sini nih, kalau kita inspect elemen, nah kayak gini, klik kanan nih, klik inspect elemen. Nah, kayak gini kan ada kelas. Kan masih banyak nih, ada div kelas tuh. Banyak kan makanya kelas. Nah, kalau ID ini lebih ke sini nih, kelihatan nggak ya? Section class ID ini nih. Nah, kalau ID ini lebih ke yang atas ya, Kak. Kemana? Yang ini? Yang atas. Nah, ini kan kelas nih. Ya kan? Div, pakai div ya? Bukan ya? Pakai LI kelas. Sebenarnya pakai div bisa nih, div nih, kayak div kelas foto page selection title. Jadi divisi ini yang atas ini nih, yang ada gambar, ada kan nih foto bersponsor. Misalnya itu divisi judul lah gitu ya. Nah, divisi judul, betul, divisi judul. Nah, kalau nanti di bawahnya divisi isi. Nah, kalau kayak gini nih div kelas JS. Nah, ini semua yang dalam kotak ini nih, kan kelihatan nih gambar biru-biru nih. Kelihatan nggak biru-biru? Div kelas. Nah, ini berarti lebih ke semuanya. Jadi kayak gitu penjelasan dari divisi itu lebih ke areanya sih sebenarnya. Dia area mana kayak gitu. Bagian lah, bahasanya bagian. Paham ya? Lumayan ngerti. Nah, mengerti berarti. Nah, kalau saya sengaja kalau kayak gini kan kita bisa lihat, bisa inspect elemennya kan, kelihatan tuh. Tuh kayak gitu tuh. Kelihatan kan? Cuman kalau misalkan kayak div itu kalau yang kelas itu dia kan ada yang judulnya doang. Kok tadi ada yang kayak satu bar itu ya? Mana yang mana? Ini. Yang mana? Bukan. Nah, yang ini nih. Ini.
Bukan, satu lagi. Ini? Bukan. Ini? Bukan, dia di bagian foto bersponsor sampai Ini? rada tengahan. Ini? Bukan. Ini kan misalnya di judul. Nah, yang ini nih. Ini. Ini gitu. Nah, ini kenapa ini jadi semua yang ada di kotak ini udah masuk ke divisi fotonya ini nih, foto bersponsor sampai stok sampai bawah ini nih. Ini kan satu halaman nih kan, kalau kita lihat di sini nih. Ini satu halaman ini. Satu halaman. Ini satu halaman. Nah, tadi yang ini nih. Nah, ini kan. Nah, ini satu halaman ini kotak ini nih. Jadi kayak kemarin kita kemarin, kalau kita kemarin ini kayak gini contohnya nih. Kalau kita kayak kemarin kayak gini nih contohnya nih. Mana sih kemarin? Nah, kayak gini nih. Kotak ini, satu kotak ini. Itu div. Nah, div. Div. Tapi Kak, itu bisa kan divnya kayak dibuat, ini kan ada Banyuwangi sama Pekalongan. Nah, itu Banyuwangi sama Pekalongannya di satu div juga. Bisa. Kayak yang tadi. Bisa. Bisa itu yang ada ini. Caranya ya? Yang ini. Enggak, kita bikin lagi nanti di div lagi di sini nih. Ini kan saya bikin pakai ini ya. Jadi kita bikin lagi itu kan ini kan kayak ada buka div. Buka div dulu kan. Berarti kan tadi buka div dulu di sini kan. Berarti kita bisa bikin lagi di sini. Misalnya div kelas Jawa Tengah gitu. Bisa bikin di sini div kelas kota Jateng misalnya gini. Jateng. Bisa begini. Kayak gini bisa. Nanti yang keluar kayak kota, kabupatennya. Kotaknya enggak, bukan. Jadi kalau kita tadi bikin kayak gini, Ronald bilang suruh bikin kayak gini, nanti otomatis jadi satu semuanya. Banyuwangi Banyuwangi Pekalongannya, sorry. Banyuwangi Pekalongannya kita bikin jadi satu bisa. Kok yang Cirebon nggak kena? Nah, Cirebon kan tutup dia kalau di bawah ya? Di atas Cirebon ya? Nah, tutup divnya di sini, di atas Cirebon, di sini betul, di sini. Tutup divnya di sini. Harus di atas Cirebon. Di atas Cirebon. Jadi kan nanti Cirebon kita bikin lagi div kelas. Nah, itu divnya Jateng ya? Tutupannya. Div kelas Jateng di atas nih, div kelas kota Jateng. Ngerti. Paham ya? Oke. Paham. Nah, ini kita coba aja ya. Ini kita coba bareng-bareng aja ya. Saya buka Visual Studio Code-nya nih. Nanti saya bikin new HTML aja di sini. Berarti kita bikinnya di sini kota Jateng aja ya, jateng.html. Bisa sih di sini kota jateng.html. HTML di sini. So, code saya sih udah ada kemarin kalau nggak salah sudah buat nih. Yang ID sama saya lupa yang ID sama itu saya udah buat kemarin kayaknya deh. Nah, yang city. Ini yang saya kemarin kayaknya sudah buat. Span bukan. Lupa lagi sih kemarin buatnya di mana. Banyakan coding. Jadi pusing. Nah, udah kita bikin aja kita bikin yang lagi tadi nih. Nah, tadi kan div kelas kota Jateng nih, saya tutup aja nih. Terus kayak kita klik lagi di sini. Nah. Terus tadi Ronald bilang, "Kak, nih bikinnya ini saya ganti aja nih jadi div ID dan kelas." Oke, Ronald sambil ngoding nggak apa-apa. Nah, ini di sini ada, berarti kita bikin dulu di sini. Kayak tadi berarti div. Tadi Ronald bilang, "Ini biar disatuin gimana?" Berarti kita klik aja di sini. Kelas. Bisa pakai titik langsung ya. Titik. Pekalongan misalnya, Pekalongan dulu baru kita ini. Gitu. Ini antara langsung bisa ya? Nggak usah ketik ya, pakai titik aja ya. Bisa langsung, itu dia kenapa kalau kelas itu. Makanya aku udah bingung apa bedanya. Div kelas titik bisa kan? Gampang kan? Kan kemarin kan yang kita belajarnya harus ketik div langsung kan. Harus pakai div langsung. Kalau itu karena kan kita belum ada kelasnya gitu, belum ada kelasnya. Jadi kita bikinnya pakai kayak gitu. Div doang. Nah, kalau sekarang udah ada kelasnya. Jadi lebih enak gitu. Oke. Nah, berarti di sini kemarin itu kita kayak terpisah. Kalau yang pakai kelas itu dia kayak ada itunya lah, kayak masih nyatu. Nah, makanya kenapa dinamain kelas itu pakai titik? Lah udah kayak gini titik nih. Ya udah, kalau kita titik gini nih, bisa kita pencet enter atau tab ya. Kita pencet enter atau tab, udah muncul. Gitu. Misalnya aku tulis DKI Jakarta, terus nanti di dalam kelasnya ada Jakarta Barat, Jakarta Utara. Ya, Jakarta Barat, Jakarta Utara. Contohnya gitu. kan. Betul. Ya, contohnya.
Nah, kayak gini misalnya kita bikin div kelas Pekalongan. Nah, dalam div kelas Pekalongan, kita mau isi apa tadi di sininya nih? Berarti kita mau isi di dalam sininya H2 nih. Berarti nama kotanya kita isi kan. Nah, kita isi dulu nih H2. Kita isi Pekalongan. Nah, H2 Pekalongan. Non sambil ngoding nggak apa-apa. Yang mana Sambil... tadi? Sorry. Tadi yang mana, Kak? Yang mana? Yang H2-nya. Berarti nah H2-nya setelah di sini kan ada div nih, kelihatan nih div nih. Nah, kita enter H2 di sini. Oh, di dalam div-nya. Dalam div-nya. H2 ketik Pekalongan. Enter. Baru saya live server ntar dulu deh. Biar aku ketik dulu nggak apa-apa, santai aja. Nggak ada, aku udah ketik. Nah, aku tulisnya DKI Jakarta sama Jakarta Barat. Nah, di sini setelah H2 kita tulis paragraf. Oh, deskripsinya. Nah, deskripsinya paragraf. Jelasin Pekalongan itu apa. Pekalongan itu apa? Oke. Terus di mana? Nah, di sini setelah tutup H2 di sini, Pekalongannya P di sini. Oh, di luar H2 ya? Di luar H2, di luar tutup H2 ya. Oke. Nah, berarti di sini kita buatlah di sini. Misalnya saya copy dari sini aja ya. Saya copy dari sini aja nih. Terserah Ronald mau di siapa kayak di sini. Saya copy dari sini aja biar nggak lama. Save. Beli saya format dokumen dulu, dokumen. Nah, di sini. Berarti kita open live server ya. Benar, aku lagi cari buat punyaku. Iya, nggak apa, santai aja. Jangan apa, santai aja. Santai aja, kita santai kok. Tapi ini lebih banyak fiturnya ya ketimbang Google Meet ya. Apa Google Meet harus premium kali ya? Baru sudah fiturnya baru banyak ya. Kalau aku udah, Kak. Udah. Nah, ini udah seperti ini ya. Seperti ini udah ya. Ya, udah. Kita ngasih stylenya dulu. Nah, sekarang sebenarnya style CSS itu ada 3. Ada inline, terus ada saya lupa lagi. Pokoknya ada yang internal, ada eksternal, ada di dalam sini juga nih. Di dalam sini kita bisa kasih nih. Jadi kita kalau mau ngasih style di CSS itu bisa ada 3 jenis. Ada eksternal, ada internal, ada di inline elemen. Jadi dalamnya elemen ini kayak kemarin kita contohnya kita ngasih kan di dalam sini kan. Kita kemarin ngasih di sini kan. Kalau inline yang di dalam itu ya. Dalam sini inline. Nah, H2. Nah, ini kemarin kita belajar yang kayak gini ya. Ini inline. Udah. Nomor 3 inline ya. Yang style, color, background. Nah, kalau di internal di dalam sini kita buatnya style dalam sini. Kita buatnya di sini. Ini internal. Ini internal ya. Internal di sini. Oke? Ya. Nah, internal di sini. Nah, kalau eksternal kita buat file lagi di sini. Tapi ntar lebih ke CSS nih masuknya nih di sini. Kita buat file lagi di sini. Nah, misalnya style.css. Kayak gitu buatnya. Di sini nih. Salah. Kok rename. Salah kecepatan. Nah, kayak gini. Nah, CSS. Nah, ini kalau ini udah kelihatan kan CSS 3 nih. Jadi kelihatan kenapa saya pakai icon di HTML-nya ini. Jadi biar kita kelihatan, oh ini style CSS, ini HTML. Nah, kayak gitu. Oh, yang 5 itu ini HTML. 5 HTML. CSS kenapa 3?
Sekarang CSS masih masuk ke sampai CSS 3. Ntar saya jelasin juga di CSS perkembangan CSS itu saya jelasin juga. Kenapa 3 ini CSS 3? CSS itu dari awal dari CSS 1, 2, 3. Dan terakhir sekarang 3. Gitu. Kenapa 3 ya kayak gini 3 gitu. Ada inline, berarti tadi ada apa? Nah, ini inline itu yang di dalam. Inline yang di sini, inline yang di sini. Yang di sini. Inline itu yang di misalnya H2. Nah, yang di dalam H2 gini. Inline. Kalau yang style ini internal di sini. Internal. Kita masih bahas sama yang internal dulu. Ntar eksternal kita bahas di CSS yang di kita masuk CSS nanti. Gitu. Inline, internal, satu lagi apa? Inline, internal, sama eksternal. Eksternal tadi di luar tadi nih, yang tadi saya bikin di sini. Yang tadi di sini saya bikin di sini. Ingat-ingatnya memori eksternal aja. Oke. Kita. Oke, nah sekarang kita buatnya di dalam sini dulu nih. Ya. Dalam sini dulu. Nah, berarti terbaru saya bikin dalamannya lagi di sini nih di kelas ini lagi. Berarti saya bikin di sini. Berarti stylenya tadi kita pakai apa? Pakai pagar apa pakai titik? Yang mau dipelajarin kalau buat kelas. Ini kan kita pakai kelas nih, ini kan kelas. Kelas kita pakai titik apa pakai titik? Pakai titik apa pakai pagar? Pagar lah. Pagar apa titik? Ayo, pagar apa titik? Ayo. Pagar apa titik? Ayo. Ayo, pagar apa titik? Kalau div biasa, pakai pagar deh. Kalau div biasa baru pakai titik. Bukan. Kalau pakai titik, kalau kelas ini kita makanya titik. Kan tadi kan kita bikin begini. Kita kan tadi bikin begini nih. Nih. Iya, itu kan. Nah, ini kelas. Berarti kelas pakai apa? Pakai titik apa pakai pagar? Pakai titik. Pakai titik. Pakai pagar titik ya, bener ya. Pakai titik ya, betul. Kalau pagar apa? Kalau pagar? Kalau pagar ID. Ada pagar ID. Berarti kan bisa di sini. Terus saya ini. Berarti kita pakai bisa nih ini. Di div class. Tapi kalau ID nggak bisa. Berarti suruh bikin div dulu, div. Baru kasih ID di sini. Dia nggak bisa langsung. Kalau ID nggak bisa langsung kayak kelas. Apa pagar? Coba mau pagar ya? Pagar mau coba pagar ya? Mau coba pagar? Pagar nih. Pagar kotak nih. Tapi bisa juga pakai kayak gini nih. Tuh. Bisa ya? Pakai pagar. Oh, oke ya. Kalau dia pakai pagar ya. Ya, oke, siap. Pakai pagar ya kalau ID. ID sama div itu sama ya? Kalau kelas ini bisa banyak, kita bisa ngasih nama banyak. Kalau ID itu bentuknya yang satu doang, kita nggak bisa pakai ID lain di sini. Contoh di sini, contoh di slide ini nih, mana ya tadi ya? Nah, ID, nih ID atribut menentukan sebuah ID unik untuk elemen HTML. Nah, jadi unik ya, nggak bisa sama. Nah, ID digunakan untuk menunjukkan ke sebuah deklarasi gaya tertentu dalam sebuah style sheet. Ini digunakan oleh JavaScript. Jadi intinya ID ini, nih kayak contoh di sini, ID atribut digunakan untuk menentukan elemen ID HTML. Anda tidak dapat memiliki lebih dari satu elemen dengan ID yang sama. Contoh, kayak apa namanya nomor induk siswa atau NIS. Itu ID atau bukan? ID, karena cuma bisa cuma ada satu. Nah, sama kayak ID di HTML nih, dia nggak bisa ada dua. Di HTML biasa ID buat apa? ID itu buat kayak bikin di JavaScript di sini nih. Jadi ID itu buat menentuin kayak tadi saya buka di sini, bentar. Tadi saya masih buka di sini nggak ya? Kayak gini contohnya di bawah lagi nih. Tadi ayahnya saya sempat lihat ID deh di sini. Tadi mana ya? Saya sempat lihat ID di sini nih. Nah, ini. Weh, lihat nggak ID? Ya. ID photo paste related text. Jadi hanya bisa digunain di sini aja. Fotonya kayak gini. Jadi ID, fotonya cuma bisa di ID. Nah, nanti ID. Misalnya kita mau taruh fotonya di bawah udah nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Contoh bentuknya gitu. Oke. Paham? Nggak apa kalau taruh ini kalau emang ada itu tanya lagi aja, nggak apa-apa, tanya aja di sini. Gitu. Nah, jadi kayak mau naruh foto misalnya makanan gitu ya. Ya. Misalnya bakso gitu. Nanti kita mau naruh gambar itu di bawah nggak bisa. Nggak bisa. Pakai ID. Ada pakai ID. Jadi kita naruhnya tetap di atas gitu.
Oke. Nanti boleh kalian dipraktekin ya. Nah, ntar kita praktekin sebenarnya ID. Nanti kita juga belajar juga di bawah sini nih. Kan saya masih ada bikin slide-nya di bawah Pakai dong tuh. Mas ya ID ya. Nah, kita pakai ada tuh di bawah sini tuh kan. Nah, ini ada ID nih. Iya kan? Terus kita coba lagi. Ini masih banyak slide-nya. Pelan-pelan aja, oke? Nah, berarti sekarang kita masuk ke yang kelas dulu. Berarti kita tadi pakai apa? Titik apa pakai pagar? Titik. Titik. Oke, titik bener ya. Berarti kita di sini Pekalongan. Sini. Coba Ron sambil bikin. Aku juga bikin. Ya, ikutin aja di sini kayak gini sini. Oh, itu di bawah title. Di bawah title. Jadi ini yang namanya gaya internal sih. Internal style sheet. Gue pakai Pekalongan karena yang di bawahnya Pekalongan ya. Kelasnya Ya, Pekalongan. kelasnya kelas Pekalongan. Karena kenapa saya pakai H2 ini Pekalongan? Karena div kelasnya div kelas sesuai nama kelasnya. Nggak mungkin dong. Kalau Pekalongan, saya misalnya di sini bikin Bogor gitu. Nggak nyambung, nggak bisa. Nggak akan bisa. Kayak gitu. Jadi yang kita panggil, yang kita buat di sini. Gitu. Oke. Aku sih itu pakai tutup kurung. Nah, kalau ini saya ulangi lagi. Kalau kita mau kita mau memanggil style ini, style yang ini nih, style kalau manggil kelas yang ini, kita mau kasih kayak style. Nah, kita style itu ini ya, kalau bahasanya kalau style itu kalau bahasa Indonesianya di Indonesia kan kayak apa ya, tampilan atau apa kayak layar tampilan lah gitu ya. Nah, kita makanya kita dahulukan dengan kurung buka dan kurung tutup kurawal kayak gini. Di sini udah ada deh kayaknya di slide-nya. Nah, tadi jadi aku juga ikut bikin ya. Ya, bikin aja nggak apa. Jadi di sini sebenarnya nah di sini. Jadi didefinisikan. Kata gue tutup kurungnya kuning, aku enggak ya? Kenapa? Coba. Nah, itu tutup kurungnya ke kuning gitu, kok aku enggak ya? Gini, Pekalongan. Ya. Gini. Ya. Nggak kuning. Nggak kuning. Aku nggak kuning. Coba saya stop share screen, gantian Ronald coba share screen. Harusnya kuning loh. Bukan kuning sih. Jadi intinya kurung kurawalnya nggak harus kuning sih sebenarnya, yang penting ada. Salah ya, yang ini coba. Ini kan kelasnya DKI Jakarta kan. Coba DKI Jakarta. Bikin ulang. Oh, tutup kurung stylenya belum apa? Tutup udah berada ya. Tutup kurung stylenya ada ya. Coba DKI Jakarta. Benar kan? Gini. Tuh, aku kuning dia. Coba, ntar kita ini aja, ntar kita sama-sama cobain aja nyala jalan apa enggak. Harusnya memang di beberapa takutnya di Windows emang nggak jalan. Waduh, repot juga ya. Nggak apa. Nah, kita lanjutin lagi. Takutnya di Windows nggak jalan, makanya di Windows kadang suka begitu sih. Jadi aku stop stream ya. Ya, stop share screen. Kita lanjut lagi. Oke, share. Oke, sini. Oke. Nah, di sini berarti kita kasih styling di sini. Nah, di stylingnya tadi kalau nggak salah ada. Kita kasih background color dulu ya. Background color buat apa? Buat warnain di belakang layarnya ya. Background color. Nah, kasih aja aqua. Background color aqua. Benar, aku yang kurungnya nggak kuning kan, tulis background bisa. Iya bisa. Berarti emang dari ininya Windows-nya. Windows begitu nggak apa. Yang penting ininya muncul kan, ketik background color ini muncul kan. Nah, background color buat apa? Buat naruh style di belakangnya kan, background color. Oke? Iya. Nah, lanjut. Berarti kita lanjut color. Nah, kalau color ini buat apa? Ini buat tulisannya. Tulisannya biar ada warnanya. Saya kasih black aja lah. Oke. Nah, terus saya kasih di sini padding. Padding apa? Padding apa? Ini di CSS nih. Ini lebih ke dalam ya. Kalau padding itu dia lebih ke dalam. Jadi jarak dari luar ke dalam.
Itu kemarin Nah, kita belajar di table, ya di table kan? bentar, saya buka dulu. Saya bukain di sini. Padding CSS. Nah, di sini gambar. Kalau padding dia ke dalam. Nah, ini padding nih. Nah, ini kan ada margin, ada padding nih. Terus saya jelasinnya gimana ya. Nah, ini kalau padding itu dia jarak kelihatan nggak di sini. Nah, padding ini dia jarak ke dalamnya, jarak ke dalamnya. Kalau padding jarak yang dari sini ke sini. Kita belajar ini dari HTML kan? Ya, Di enggak, table kan, belajar kan. Nah, ini berarti dari sini ke sini jaraknya ya. Padding dari sini ke Iya, iya. sini. Nah, kalau margin dari sini ke luar. Kalau margin gitu. Oke. Nah, berarti saya bikin padding dulu di sini. Paddingnya saya kasih di sini 20 pixel. Satuannya banyak sih sebenarnya, satuan di CSS itu satuannya banyak. Ada pixel, ada ada em, ada m apa gitu. Ntar saya coba edit lagi nih. Ada m, ada rem. Banyak satuannya di sini. Di Android cuman pakainya padding 20 dp gitu. Kalau di web makanya pixel, em, aduh banyak dah pokoknya rem. Nah, terus kita kasih text align. Nah, ini text align apa? Pak masih ingat nggak? Kalau text align ini buat apa? Itu misalnya kita pakai center, nanti tulisannya tengah. Ah, betul. Center. Control save. Oke. Kita buka. Nah, buka di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini ke dalam ya. Nih kalau kita lihat ya. Ini saya zoom nih. Kelihatan kan? Ini ya paddingnya ke dalam. Betul. Coba punya not muncul nggak? Punya not muncul nggak? Muncul. Muncul aman ya. Berarti ini nggak ngaruh ya. Kenapa? Nah, ini aku gitu lagi ketik. Ininya nggak muncul nggak yang ini tadi nih? Muncul kan dia kan? Nggak ngaruh kan? Ini nggak ngaruh kan? Teks lainnya harus manual ya tulisannya ya. Enggak, harusnya di sini dong, di sini nih, ini. Harusnya setelah tutup kurung teks lain. Ya, Gini, muncul nggak? harus manual ketiknya. Coba saya stop share screen coba. Harusnya enggak loh, harusnya enggak manual loh. Nggak bisa di enter tuh. Mana? Enggak, itu di paddingnya belum dikasih koma. Koma yang mana ini ya? Iya, koma tutup kurung. Nah, coba. Harusnya enggak manual coba. Oh iya deh. Iya. Tutup kurung. Oke. Nah. Sorry. Enggak apa, santai. Error wajar. Yang penting jangan panik. Nah, ininya udah belum? Ininya udah belum? Belum. Kok ada color lagi? Kan background color. Kalau background color kan buat warna di belakangnya. Color apa ketik? Color ini colornya ini buat warna di teksnya. Oh. Nah, kayak gini contohnya. Tuh. Sorry, Warnanya hitam kan? Warnanya hitam kan? Oke, udah aman kan? Aku cek. Aman. Oh ya, berhasil. Bisa. Outputnya outputnya kayak gini ya. Kayak gini outputnya ya. Iya, berhasil aku bisa benar. Aman ya, aman. Oke, lanjutin lagi. Nah, berarti di sini setelah ini ya mana tadi? Hilang lagi di atas. Oke. Nah, di sini bordernya lupa saya. Kita belum ngasih border. Di sini marginnya kita kasih dulu, Mornat. Kita kasih margin lagi di sini. Margin. Tadi margin yang keluar ya, 20 pixel. Nah, terus di sini border. Kita kasih border. Border apa tadi ini? Border. Kita kasih border. 2 pixel. Solid. Masih ingat nggak? Ini fungsinya buat apa nih? Hah? Masih ingat nggak? Border ini fungsinya buat apa? Itu ukuran table lah. Bukan, ini buat ngasih kayak garis. Ketebalan tebal. Iya, buat kayak ngasih garis di dalam kotaknya.
Belum kotaknya. Ingat ya? Ingat ya Oh, berarti ya. Berarti iya, kalau iya, 2 iya. pixel berarti ketebalan. Benar tadi ketebalan dari si bordernya, si garis di dalam kotaknya itu. Iya, Nah, 2 betul. pixel solid. Nah, ini saya kasih aja solid magenta ya. Solid itu apa ya solid ya? Nah, ini solid ini buat kayak kita ngasih nih solid. Jadi warnanya kalau kayak penjelasan secara bahasa Indonesia gini. Bro, lu Oh, ini. tolong kasih border sebesar 2 pixel dengan warna magenta gitu. Kayak gini. Nah, paham ya? Hmm. Paham ya kayak gini ya. Oke. Sekarang coba Rod bikin lagi, bikin satu lagi di kelasnya, cuma namanya beda. Oh. Tadi kan DKI Jakarta, coba bikin misalnya Bandung gitu, Bandung Bikin berapa? bikin 2 dulu aja, ntar baru kita gabungin. Nah, div kan pakai kan maksudnya aku kan ada div kelas nih. Ya, kan div kelasnya DKI Jakarta. Nah, Nah, terus nanti kayak ada Jakarta Barat. Nanti di Jakarta Barat ditulisin Tambora gitu. di Jakarta Barat, maksudnya di sini Jakarta Barat isinya gini. Di Jakarta Barat. Iya. Atau di sininya div kelasnya Jakarta Barat. Bukan dong. Kalau Gimana? kelasnya kan DKI Jakarta. DKI Jakarta. Terus berarti intinya coba Ronald saya screen dulu deh. Jadi saya matiin dulu stop share screen dulu deh bentar nih. Coba. Oh enggak, aku nanya ini ketika itu sudah aku kerjain. Aku tanya tugasnya kayak apa. Oh, berarti Tuh. enggak gini. Aku nangkapnya tugasnya itu kita ada div kelas. Di dalam div kan kayak div kelasnya kan DKI Jakarta. Aku tulis satunya DKI Jakarta. Bener dong. Nah, terus nanti di bawahnya aku kayak tulis lagi di DKI Jakarta ada apa aja kecamatannya. Nah, oke, saya paham. Jadi saya coba share screen dulu deh. Coba share screen lagi. Jadi nanti di dalam mana sih? Berarti di sini kan saya makainya masih bukan Pekalongan ya, bukan Jawa Tengah ya. Harusnya kan Jawa Tengah ya. Iya. Ya saya ganti aja Jateng. Nah, di sini Jateng. Saya ganti jadi Jateng. Nah, berarti setelah Pekalongan ini nih, berarti Not bikin aja. Bikin lagi misalnya bikin kayak tadi DKI Jakarta, bikin Jakarta Barat. Ya, Jakarta Barat, terus bikin lagi Jakarta Selatan gitu. Misalnya di ini aja gitu. kayak kotanya aja. Kotanya misalnya kan kalau di DKI Jakarta Barat itu ininya apa gitu, kayak ngerti. Kayak gitu ya. Saya aku bikin sekarang ya. Oke, saya tunggu. Enggak apa. Nah, terus untuk yang stylenya bedain ya. Style di mana ya? Oh, style itu ya. Apa? Ya, style di sininya ini buat saya ingat dulu namanya. Nah, berarti bikin internal. Nah, enggak, berarti ntar Ronald bikinin lagi. Ronald bikin apa? Ronald bikin div class baru lagi. Div class baru lagi di sini. Div class baru lagi. Oh iya, tahu. Di bawahnya boleh nggak di bawah? Di sini aja di sebelum P ini nih. Sini bikinnya di setelah P. Ini kan ada yang ini ya, yang div class. Itu di atas div class atau di bawah div class? Di setelah P, setelah tutup kurung P. Hah? Setelah tutup kurung P. P? Yang ini nih, yang ini. Setelah ini. Kan? Iya kan enggak kan tadi kan mau bikin kan. Berarti kan ini kan otomatis mau bikin div baru kan. Div baru buat misalnya di sini Tambora. Kan? Tambora. Ya udah bikin gini. Gitu. Tambora. Benar enggak? Ya, betul bikinnya begitu. Kok bingung sendiri ya? Enggak usah bingung. Nah, jadi maksud saya, ini kan stylenya buat si Jateng kan, udah nggak sih? Nah, Rod bikin lagi nanti buat misalnya kayak tadi DKI Jakarta buat Jakbar. Aku sih pakai makanan. Ya, pakai apa? Pakai makanan. Kebetulan saya lagi lapar ya. Terserah bebas. Yang penting intinya nanti stylenya ini nggak sama gitu loh, paham nggak? Tapi Kak, yang aku tanya itu tempat naruh style yang baru itu di bawah style yang ini atau di bawah?
Di bawahnya ini setelah kurung kurawal. Di bawahnya ini, di bawahnya setelah kurung kurawal. Jadi misalnya bikin di baru nih. Kayak tadi misalnya di div-nya di atas apa? div yang baru. Bikin ininya. Bikinnya apa? Bikin stylenya? Bukan, style dong. Ini berarti di sini dong. Di setelah kurung. Jadi setelah kurung kurawal. Di atas ya? Harus di atas. Nggak bisa di sini. Di sini buat HTML-nya aja. Itu oke, siap. Ya. Ya, siap. Terang deh. Kita kalau mau sambil makan-makan silakan, nggak ada yang larang ya Rat ya. Makan nggak masalah. Kita santai aja kita. Oh. Buat teman udah makanan apaan? Jam berapa emang? Masih ada jam segini, coba depan. Itu depan situ. Takut. Gitu. Hah? Kak, itu kan latex align kan kita pakai center ya. Aku pakai yang left buat nggak? Boleh, mau live, mau live justify. Ada live, ada justify, ada N ya, ada N. Kenapa kalau N? Kalau N dia di sebelah kanan, ada N, ada start. Sebenarnya N sama kalau N itu kalau coba deh saya coba buka lagi. Harusnya kan ada N, ada start ya. Ya. Text align. Nah, di sini ada N itu sama aja kayak right. N itu sama aja kayak right. Jadi di sebelah kanan. Kalau start dia di depan sama kayak left gitu. Bentar, saya ke depan dulu ya. Taruh dulu. Bentar saya ke depan.
Ya Kak. Udah. Terus sempat live ya? Iya tadi sempat live apa jaringannya putus? Udah coba. Coba kita share screen. Nah, itu betul. Nah, betul gitu. Jadi misalnya kita nggak pakai div class, nanti ini mereka bakal misah ya Kak? Ya, bakal nyatu. Jadi karena satu divisi. Jadi otomatis kalau di satu divisi Nah, itu kalau dia nggak satu divisi, dia bakal misah kan? dia bakal misah kayak gini. Contohnya kan kayak Jakarta Barat sama nasi goreng. Jakarta Barat sama makanannya kan beda kan ya? Nah, betul. Karena ini divisi, kelasnya kelas kota. Kalau ini kelasnya kelas makanan. Kelas makanan, betul. Oke. Oke, paham ya berarti di sini ya. Oke. Ada tempatnya nggak piring, Ding? Paham berarti ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Taruh mana sih tadi? Ulang ya. Di unmute Ronald tuh. Ke unmute deh. Ke unmute. Ke unmute tadi Ronald. Ronald ke unmute aja. Yang mute. Oh, you yang mute. Oke. Berarti ini udah paham ya sampai sini ya? Udah. Oke, kita coba dengan case span ya. Kita sempat belajar span ya. Aduh, ini cok pinggang Kak. Nyender aja nggak apa, nyender aja nggak apa. Saya aja nyender ya. Saya nyender tembok aja. Saya kalau sebenarnya saya ada di atas ada bangku, cuman saya lebih enak di bawah gini nyender gini, bawahnya kipas. Yang di atas belum ada AC soalnya, kalau udah ada AC saya nyender di atas. Mana udah belum? Udah. Lu mau nuang ini lagi di terus bentar. Itu di lantai. Itu di rumah yang mana Kak? Ini yang di Jakarta, yang di Priok. Yang di Bekasi kan, ada yang isi. Ada yang disewain yang di Bekasi. Sayang, cuan. Ya kan sayang juga kan nggak diituin gitu, nggak di itu sayang juga. Makanya sambil biar ada pemasukan juga kan. Aduh, kata gue harusnya lahirnya jadi Cina Kak, otaknya Cina banget. Enggak lah, kan sebenarnya kan bisnis kayak sekarang yang saya jalanin sekarang kan kayak joki juga bisnis kan sebenarnya gitu. Tapi alhamdulillah sih bisnis lancar gitu, bisnis lancar gitu. Kata gue pemikirannya sangat Cina soalnya. Nggak apa, yang penting jangan dikosongin. Kan kosongin sayang juga, mana kan kosongin malah rusak jadinya. Oke. Jadi ada lagi? Oke, sekarang kita lanjut ke yang span ya. Saya coba share screen lagi. Ya, span yang
Masih kan nggak span? Kalau span? Bukan, span itu yang ini, yang di sini, yang di dalam elemen di sini, di tengah gini. Kita pernah bikin ya. Span itu buat dia itu bikin beberapa kata, khusus beberapa kata jadi berwarna atau ada style gitu. Ya kan? Kayak gini, kayak pernah kita coba. Ya, misalnya my job is tutor. Jadi tutor itu di dalam span. Di dalam span, betul. Berarti enggak yang tutor, yang kita mau warnain cuma di tutornya aja. Tapi ya, kalau kemarin kan kita yang di span itu cuma kata tutornya doang. Nah, tutornya doang. Kayak kemarin kita ngasih warnanya kan di dalamnya ini kan. Misalnya span style gitu. Nah, ini kita bikin pakai div class gitu. Betul. Oke, kita cobain ya di sini ya. Cobain di sini. Misalnya saya bikin di luar div aja ya. Saya bikin di luar div, berarti kita bikin di sini H1 misalnya. Atau kita bedain, apa kita bikin H1 di sini. Is my job is my job is lecturer. Lecturer itu dosen ya. Nah, kita mau namain kita kasih spannya di sini nih. Di lecturernya. Sini. Lecturernya masukin di span. Nah, masukin span. Kok bisa langsung pindah sih? Gimana caranya itu? Bisa langsung apa? Tadi langsung pindah atau Ctrl X? Mana? Ini. Tadi. Ini. Ya. Ctrl X. Terus tiba-tiba Ctrl X ke sini pindahin kursornya. Nah, gitu. Saya kira itu tulisan teksturnya pindah sendiri. Kaget saya. Kira ada klik lagi. Gak bisa langsung pindah gitu ya. Aduh. Gaib ntar kita gaib. Pindah sendiri jadi gaib. Saya kira kata gue pakai ajaib-ajaiban coding pindah sendiri. Nggak bisa kayak gitu. Ini nggak ajaibnya. Berarti nah, berarti kita jadi itu kan bisa di spannya itu yang belakang bisa dikasih style. Kasih kelas di sini. Kasih kelas. Misalnya di sini kita kasih kan kelas dong. Ini kan kita mau kasih style yang ini. Kelas datang ya? Nah, kelas doang. Kayak tadi nih, kayak kelas ini kan. Kelas doang kita mau ngasih. Kelas lecturer atau lecturer di sini. Oke? Nah, berarti kita kasih stylenya di sini lagi kayak tadi Ronald bikin lecturer, ya kan? Oke. Nah, di sini lecturernya kita mau kasih. Bisa dikasih table itu. Dikasih border bisa kan itu? Bisa. Jadi tapi di sini kita kasih color aja dulu, color 2 pixel. 2 pixel itu lagi color. Dia itu kayak lebih mudah mana sih Kak menurut kata gue? Mending yang inline atau yang eksternal? Internal. Tergantung kebutuhan sih. Iya, kan ini kalau inline kan dalam sini. Kalau ini kan internal, ini internal nih, internal. Kalau yang dalam sini kan inline, dalam sini inline. Ya, kata gue pilih mana? Sebenarnya tergantung kebutuhan Ronald. Jadi semakin banyak, misalnya semakin banyak code-nya kan, semakin banyak code-nya, semakin banyak HTML, semakin banyak file HTML. Kita nggak mungkin dong kita naruh stylenya kayak di dalam sini. Ini ngeberatin code-nya sebenarnya. Jadi kenapa dibuatlah terpisah di luarnya gitu. Beda HTML. Nah, beda HTML. Nah, kenapa lebih bagus? Kadang kalau saya bilang lebih bagus eksternal, lebih bagus kayak gini nih. Ini kan sebenarnya eksternal nih. Nah, kalau ini kita bisa pakai beberapa file taruh di sini. Misalnya kita memiliki beberapa kelas ini nih. Kita memiliki beberapa kelas kayak gini nih. Ini kan beberapa kelas nih. Beberapa kelas, tapi filenya beda-beda. Paham nggak? Maksudnya? Jadi misalnya Ronald punya 4 file nih. File HTML1, HTML2, HTML3, HTML4. Paham nggak? Paham. Misalnya ininya nih, ini filenya ini ada, filenya yang ini nih ada. Yang di atas kan, kursornya. Misalnya di atas ada style CSS. Nah, enggak, ini jadi misalnya filenya ini kan ada bukan stylenya. Jadi misalnya filenya ini ada 5 file nih. 5 file HTML, config PHP, login PHP 4, ya kan itu 5 di atas itu kan. Enggak, bukan itu. Jadi misalnya kita punya 5 file HTML. Jadi namanya beda-beda. Ada HTML1, HTML2, HTML3, HTML4, HTML5. Apa file itu yang di bagian kiri bukan sih Kak?
Iya betul, yang ini Yang nih biasa file kita ini. taruh foto, yang ini kan? Yang ini, Bang? yang Oh, ini. oke, 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 oke. Nah, misalnya kita punya Oke, oke, beberapa oke. file kayak gini, kelasnya ada banyak. Masalah satu file ini ada 2 kelas, 3 kelas, yang ini. 2 kelas atau 3 kelas kan. Nah, kalau dia punya banyak kelas kayak gini, kita bisa bisa taruh stylenya di dalam satu file ini. File style CSS ini gitu. Contohnya gimana? Coba Kak contohin. Kayak misalnya kayak tadi nih, misalnya kan tadi kan kita punya contoh kayak gini nih. Punya contoh Jateng sama lecturer di sini nih. Ini kita bisa pindahin. Kita bisa pindahin ke sini. Si style. Si style. Nah, bisa pindahin ke sini. Dan ini bisa banyak isinya. Bisa banyak. Bisa banyak. Bisa banyak isinya. Jadi kalau misalnya kita pindahin gitu ya nggak pusing lah ngomong kapan. Nggak pusing. Jadi tinggal kita manggil Tapi aja yang kota Jateng boleh dihapus nggak? Nggak masalah. Nggak masalah. Mau dihapus Nggak nggak masalah. masalah. Nggak masalah. Dia nggak dihapus nggak masalah. Oh, jadi itu juga bisa dibilang kayak membuang hal-hal yang nggak perlu bikin gitu. pusing ya. Bikin pusing betul. Maka kan kenapa tergantung kebutuhan lagi, karena kan coding itu kan kalau semakin banyak Jadi code-nya, kalau kita gini lebih enak ya hitungannya ya. Jadi kayak lebih rapi kan ya. Jadi lebih editannya rapi. nggak kelihatan kan. Paling Lebih kelihatan rapi, kelasnya doang kan. lebih rapi. Sama ketika kita mau nambahin style atau apa kan, karena coding itu kan pasti banyak ya. Coding itu makin banyak, bukan satu ya. Apalagi untuk bikin app ya, bikin app apa bikin itu. Jadi ketika kita bikin ini lagi, itu kan kita ada yang ini nih kayak kelas-kelas gitu. Kan kata gue kelasnya pakai yang style CSS kan. Kalau kita pakai yang HTML boleh nggak? Selain HTML gimana maksudnya? Ya sih gini loh. Ini kan kata gue kan tadi pindahin ke yang style CSS. Bener dong? Betul. Nah, misalkan aku mau pakai foldernya yang HTML, boleh nggak? Folder HTML yang gimana maksudnya? Yang kayak gini, kayak HTML yang baru. Ngerti nggak? Coba share skin aja biar ini. Bukan saya ini. Coba. Enggak apa. Jadi gini nih. Kan ini kan misalnya ini kan kayak di style-style di atas ini kan. Nah, enggak, ini sebenarnya Ronald nggak perlu bikin style lagi loh. Coba ya, stylenya ini dihapus deh, coba deh. Nah, gini nih. Kan kita pindahin dong ke pindahin ke file baru. Tadi kan kata gue pakai yang style.css. CSS ini dong. Betul. Nah, kalau aku taruh di yang HTML misalnya gini nih. Kayak gini ini kan pakai yang HTML, boleh nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, harus di CSS ya? Harus di CSS, karena kan style.css. Ini kok punya Ronald ininya nggak ada ikonnya ya? Saya pernah suruh nginstal icon nggak ya? Kok beda ya makanya? Kadang suka error. Coba di stylenya. Nah, ini sebenarnya. Jadi harus di HTML ya? Iya, sebenarnya nggak bisa di HTML. Di HTML nggak bakal bisa, karena kan kita mau ngasih CSS. Kita mau ngasih namanya kayak tampilan gitu, tampilan layar gitu. Kalau kita ngasih tampilan layar di dalam style HTML nggak bisa. Jadi harus pindahnya ke sini. Pindahnya di situ. Dan ini tadi Ronald coba lihat Ronald nih. Nah, ini Ronald nggak kalau udah ada kayak style.css ini, kayak ada style gini, ini nggak perlu bikin style lagi. Cukup stylenya dihapus. Kayak gini boleh ya? Kayak gini. Nah, bisa kayak gitu. Nggak usah bikin lagi. Jadi yang satu aja. Bedain kelasnya aja ya? Bedain kelasnya aja gitu. Oke. Yang penting tulis kelas baru bisa aja. Oke. Sip. Lanjut lagi. Tadi mana ngilang lagi saya? Saya ngilang lagi. Halo. Halo. Kok saya nggak muncul ya ininya ya, layarnya nggak muncul ya. Saya nggak muncul layarnya ya. Bang hilang kali ya. Nah, muncul. Lihat lagi. Dodol. Dah, nih share skin dulu. Oke. Nah, berarti di sini tadi saya udah jelasin ya. Berarti ini kita nggak perlu bikin style lagi, Ronald. Cukup di sini aja setelah kutub kurung masih kelasnya gitu. Oke. Nah, ini lecturernya ini kan span nih.
Nah, ini colornya blue, terus font size, jadi ukuran fontnya 36 pixel. Ini kita open live server. Ini bukan Zoom Meet ini setiap 40 menit N ya? Benar gak sih? Iya, yang 40N. Karena kan di sini, nah ini kayak gini nih. Karena kan saya makanya gratis. Nggak tahu, saya kayaknya belum 40 menit deh. Bau disconnect nih kayaknya. Belum nih, masih aman saya. Sambil record, jadi kalau ntar internet mau lihat videonya lagi, saya tinggal share itunya aja, recordnya. Makanya kalau di Google Meet nggak bisa record, karena kan Google Meet itu buat kayak yang... Tapi penyimpanannya lumayan gede ya kalau video gitu ya? Iya, lumayan gede. Saya paling saya pindahin ke harddisk aja. Video kayak gini lumayan penting loh. Ya. Jadi nggak pusing-pusing lagi kan? Ya, nggak pusing-pusing lagi. Jadi kalau kita, makanya sebenarnya saya kalau ada tinggal baca, tinggal nonton lagi kayak gitu sih. Makanya sebenarnya saya lebih suka kayak gini sih dibanding kayak Google Meet gitu. Cuman kadang-kadang permintaan teman-teman karena Google Meet ini kan. Iya sih, bisa nggak sih Kak khusus aku pakai Google Meet aja? Soalnya aku sejak kena COVID ini udah kapok keluar, gabung, udah males keluar sih. Saya sih bebas sih sebenarnya, tergantung. Yang penting Ronald tuh paham. Ronald paham, udah gitu. Yang penting Ronald is have fun kayak gitu sih. Kalau saya mah, ya sih aku lebih nyaman Google Meet sih. Jujur aku lebih nyaman gitu kan. Have fun gitu. Kalau saya sih ingin ngikuti aja. Karena kan saya sebenarnya kalau untuk interaksi. Oke, kalau untuk interaksi. Kalau untuk interaksi saya lebih suka Google lewat langsung deh. Cuman kalau Ronald lebih suka gini ya, is no problem buat saya. Kalau aku sih pribadi lebih pilih online kayak gini. Karena kan saya itu ngajar, karena kan saya ngajar itu di YouTube pun lebih suka offline apa online gitu. Cuman kalau untuk ya kayak ngajar langsung gini kan interaksinya lebih bagus, lebih banyakan online, lebih banyakan offline gitu interaksinya. Ya sih paling paling kita lihat nanti dulu lihat Omicron dulu lah gimana perkembangannya kayak gitu. Sialan nih Kementerian Pendidikan maksa masuk, gua kena COVID. Dibilangin nggak mau, masih aja maksa. Mereka kasihan sih sebenarnya. Saya bukan apa, sebenarnya kan karena si Nadim ini kalau kayak orang lain enak kata gua. COVID lah nggak ada gejala, lah saya sekali gejala kebakar tuh. Oh karena putih. Coba kayak saya kayak coklat ini aman. Kulit putih lebih sering lebih gampang kena COVID loh kalau kulit putih loh. Ada yang kulit coklat begini nih aman. Bukannya saya juga jarang keluar kan, selama ini di rumah terus. Sekali keluar kalau offline kena COVID. Tapi setiap perjalanan kita belajar nggak pernah ada gejala gitu ya. Bingung anehnya gitu ya. Anehnya gitu loh. Anehnya gitu kan. Perjalanan kita belajar kita. Enggak, obat saya berapa Kak? Hah? Obat saya 7 Kak sekarang Kak. kenyang makan obat. Banyak pusing. Obatnya banyak lagi. Ada yang 1 hari, sehari 2 kali, sehari 1 kali, sehari 3 kali. Harus diatur. Ya gitulah. Namanya penyakit ya. Kita sebenarnya sih nggak pengen ya kan. Kalau saya sih lebih pribadi lebih suka yang namanya kalau ngajar itu offline. Cuman kalau emang pandemi kayak gini sebenarnya karena orang-orang udah pada anak-anaknya udah pada bosen, udah pada jenuh. Makanya kenapa disuruh offline kayak gitu. Udah kayak gini pas saya lebih pilih di rumah. Ya sebenarnya yang ngajar itu enak bedakan dari rumah kayak gini. Misalnya kalau sekolah masih maksa offline, saya mau pindah sekolah sih. Tapi kan sekarang murid sudah pada offline semua, nggak ada yang online. Beberapa ada sih Kak. Tapi sekolah-sekolah tertentu, nggak sekolah-sekolah kayak gini kan. Oke, saat lanjut. Kak, kena COVID Kak. Ya. Di rumah doang itu, makanya kan sebenarnya kayak gini kayak gini kan ada aktivitas kayak gitu. Paling besok saya jadwalin aja kalau emang nggak ada, kalau saya nggak ada kegiatan besok saya jadwalin aja kita belajar. Minggu depan, kita kan rencana kan mau kejar nih, boleh nih Kak minggu ini langsung boleh. Berarti ini kan besok, ini atur aja, yang penting kita minggu ini selesai 4. Oke, paling ntar saya atur deh. Saya juga lihat beberapa ini juga sih, beberapa kegiatan juga sih kadang. Ya paling kata gua atur aja Kakak bisanya jam berapa gitu. Saya mah jam 12 malam juga boleh kan? Saya jam 12 malam saya tidur jam berapa? Tapi kata gua tidur jam 2. Saya bukan. Saya tuh
maksimal tuh sebenarnya tidur sampai jam 2. Luar dari jam 2 tuh mata saya udah nggak kuat. Karena kan emang bukan nggak kuat karena apa ya? Bisa aja begadang, cuman paginya masih harus kerja. Kecuali kalau saya paginya nggak ada kerjaan mungkin ya. Cuman saya masih ada Nonton film horor, kesangkutan. Kak. Nah, saya masih ada sangkutan di kantor. Kalau nggak ada sangkutan pen saya dicabut ya udah saya fokus freelance gitu. Saya fokus freelance mengajar. Hmm. Ya, Oke, lanjut kali ya. lanjut. Nah, ini bikin ini di span dulu. Yang mana? Yang ini. Oh, span Yang itu. ini ya, span itu. Aku stream. Aku kasih itu share screen. Oke, kita stop. Saya stop ya. Saya stop ya. Oke. Biar Nggak apa-apa. ini Saya malah bisa baru bikin apa? bikin Di- tadi yang span. Baru aja. Nah, di setelah tutup kurung div. Oh di sini. Setelah tutup kurung Iya, div. harus di- Tutup kurung div. Nah, itu. Di sini kan. Misalnya pakai paragraf atau H1? Pakai apa? Pakai H1 aja, H1 baru kasih span. Orang-orang IT itu harus udah pakai Zoom, udah pakai Google Meet, pakai Discord, sekarang udah segala macem. Ampun, kena COVID. Kak, udah gila. Kena obat tambah 7. Tapi di kamar doang lah gitu, nggak keluar-keluar gitu. Hah? Keluar ke toilet. Toilet saya di toilet. rumah kan satu. Oh, Toilet kota toilet, itu. toilet doang gitu. Ya iya, masanya harus di itu. Harus disemprot dulu di hand sanitizer kayak gitu kan. Harus di disinfektan. Ya, nggak salah sih itu. Kok Udah promosi. pencet? Kaget. Tiba-tiba nongol gitu. Titik. Titik apa? Oh. Berbagai. Bener nggak sih? Betul. Mana apa yang kurang? Ayo. Bukan, tutup kurung dulu dong. Ya, oh iya. Buka kurung, tutup kurung. Ini. Nah, sip. Mana lagi yang salah? Bener deh. Background-nya. Bentar. Nah. Pakai margin nggak, Kak? Enggak, ini kan sebenarnya nggak butuh margin. Ini kan cuman kayak Nggak pakai span border doang. ya? Coba di buka lab servernya dulu. Mana? Kok jadi ada warnanya deh. nggak mau background ya? Span tuh nggak ada backgroundnya, hanya colornya aja. Color sama fontnya. Oh ya udah. Sama kasih border nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa. Kalau mau kasih border nggak apa-apa. Di format dokumen aja, klik kanan format dokumen. Gimana? Klik kanan format dokumen. Di kanan yang mana? Ke kanan. Saya nggak pakai Kanan. mouse. Oh. Ini. Format dokumen. Nah, biar rapi. Kalau ada apa-apa saya digoblok-goblok gitu ya. Kalau ada apa-apa saya digoblok-goblok. Nggak apa-apa, saya nggak mau goblok-goblokin orang, kalau saya juga masih goblok. Aduh. Bapak saya bisa digoblok-goblokin belajar coding. Klik kanan nggak tahu. Kontrol saya. Kok gini? Kak, masih ada background Kak? Mana? Coba lihat lagi tadi ke stylenya dulu bentar. Oh belum. Nah, backgroundnya hapus. Oke, sip. Bah, kasih ini aja, kasih border deh. Di berbagai kasih border.
Terus apa lagi? Mau kasih itu nggak? Coba Padding sama margin. coba dua pixel gitu. Ada langsung ada warnanya nggak? Coba lihat nih. Bisa lagi. Text line kayaknya nggak perlu deh. Dia kan karena kalau di span nggak bisa dikasih text line sih itu, kecuali kalau dia kayak tulisannya di tengah gitu. Coba Oke. bordernya berapa pixel tuh? 2 pixel, apalagi ada warnanya nggak? Bisa sih kasih warna. Coba itu border 2 pixel doang. 2 pixel apa? 2 pixel Di apa? sini kasih warna. Ya, biar kelihatan ya. Coba muncul nggak? Lah? Oh nggak. Coba cek di atasnya, lihat di atasnya. Lah, kok nggak mau? Ayo. Cek yang mana, Kak? Solidnya nggak ada. Solidnya nggak ada. 2 pixel solid blue. 2 pixel solid blue. Kok ini bisa, Kak? Pakai Mana? solid? Nggak ada. Coba emang ada. Lihat ada nggak muncul? Ada nggak muncul bordernya? Nggak ada ya? Nggak ada. Solid dulu, solid blue. Nah, coba muncul nggak? Oh, Ada kan ya, muncul. Nah iya. Solidnya nggak ada. Oke. Nah iya muncul. Nanti kalau kita pakai link juga bisa dong ya, Kak? Bisa. Kan, Bisa juga. jadi berbagainya kita kasih link. Bisa. Kayak masukin ke link mana gitu. Bisa. YouTube. Taruhnya di mana coba? Hah? Taruhnya di mana coba? Kalau masukin misalnya berbagainya, klik yang ke link mana gitu coba. Mau taruhnya di mana coba? Sebelah mana coba? Ayo. Di sebelah mana coba? Nah, terus? Terus ini dikasih di sini. Berbagainya mana coba? Berbagainya di mana? Coba tulis. Coba diklik. Habis di save, di Ctrl save, diklik coba. Nggak mau. Biasa. Coba. Ctrl di refresh dulu. Refresh dulu coba. Coba dibuka lagi, di lab server lagi. Nggak bisa. Salah. Nih, berbagainya di dalamnya ini, dalamnya A. Oh, di dalamnya A. Yang ini nah ya? Di situ ya, coba nah bisa kan? Bisa. Terus ini dong. bisa digituin juga nih. Bentar, nah, ini dihapus atau ini apa? Nah, kamu nyoba, Kak. Nggak apa. Coba aja nggak apa. Kita sambil belajar sambil itu nggak apa. Kita sambil coba. Ih, udah Ctrl C loh. Copy. Udah kasih. Ya gitu, coba di situ. Nah, kok Salah. Tulis aja berbagai, langsung aja tuh saya berbagai. Berbagainya di situ, di dalam A. Berbagai. Kayak save, Ctrl S. Buka lagi. Coba di open lab server lagi tadi. Open lab server lagi tadi. Coba diklik. Harus hapusin dulu ya. Deh. Aman. Sip. Tap. Nah, sekarang nih coba spannya saya mau bikin kayak gitu. Ya? Oke, saya coba cari dulu dribble. Iya, ini enggak kelar ya. Saya bingung nih, zoom saya cuma udah bukan unlimited, bukan ini loh. Bahkan sebenarnya 40 menit kelar ya. Ini 1 jam lebih loh.
Iya, makanya saya nanya, di kalau udah lama aku nggak mati-mati, katanya gratis. Ini nggak tahu, saya pakai akunnya, pakai akun Google kan, daftarnya pakai akun Google tuh, pakai akun Google kan. Cuman nggak tahu nih Google ini masuknya emang masuk ini apa enggak gitu. Makanya dari tadi kok nggak kelar-kelar gitu. Ya nggak apa-apa lah, aman berarti, enak enak lah ya kayak gini, pakai ini. Saya bilang soalnya saya biasanya saya kira kan kayak gitu kan, jadi habis gitu, ternyata enggak. Wah, kata gue orang dalam ini mah. Oke, saya cari dulu di sini. Ini saya belum login lagi ya. Terus login dulu ke Dribble. Dribble. Oke. Yang desain bukan sih, yang desain itu. Iya, desain. Tadi saya cari dulu web. Itu gambar atau gimana kak itu? Desain, jadi kayak desain UI aja sih, UI web kayak gitu sih kalau desain gitu. Jadi kayak referensi kita misalnya mau bikin desain apa nih, orang mau bikin desain apa, nah nyari referensinya di sini kayak gitu. Desain user interface sih bahasanya mereka user interface. Buat nyontek-nyontek bisa lah ya. Bisa, Pakai jadi CSS kalau kan ini ya? Kalau misalnya mau bikin website kayak gini pakai CSS betul kan? pakai CSS. Ini Memang kalau nanya bikin aja nih. ininya nggak pakai CSS dong. Bikin mananya? Bikin gambar-gambar style gini nggak CSS dong. Enggak, dia di border ininya kita bikin pakai CSS, di border ini kan ada kayak gini nih, beda nih. Begini nih. Nah, ini pakai CSS tuh ya. Coba Rod bikin yang ini nih. Fin of skillet individual to the job, pakai yang tadi, pakai yang span. Spannya span yang ini. Spannya span yang apa tadi tuh? Saya lupa lagi. Spannya span yang kelas. Oke, siap. Orang dalam bisa ada zoomnya, bisa ada ininya. bisa nggak kelar-kelar sudah sejam. Aku stream ya lupa. Susun. Nggak kelihatan di sana. Nggak bisa stream deh. Gak bisa apa? Nggak bisa stream. Gak bisa screen gimana? Ah. Kak, pakai kelas atau gimana, Kak? Kak, Pakai kelas, di mute ya? pakai kelas. Enggak di mute, ini ke Oh, atas. oke. Oh, udah kedengeran. Ini mikrofonnya nih. Kelasnya namanya kelas skillet sama individual. Ya, benar-benar. Benar.
Nggak pakai background apa ya? Enggak, karena kan dia warna doang. Oke. Udah Kak? Coba saya stop share screen. Oke. Yang ini nih. GBR aku. Oke, coba. Kalau nggak pakai BR, pakai P, ya kan? Ya, coba. Nah, aku nggak mau keluar warnanya di video lah. Individualnya udah dikasih kelas belum? Belum. Biasa. Belum. Kita 20 menit lagi selesai Kak? Iya. Oh, bentar kita lanjutin di ini. Kan saya juga belum bahas yang tadi apa? Yang Nah, aku jadwal minum multiple. obat soalnya Nggak apa, online santai. Multiple class. harus makan soalnya. Betul, nggak Habis apa. kelas baru itu. Udah Kak? Mana? Coba saya lihat lagi. Hilang lagi nih saya di Zoom-nya nih. Nah. Ini. Oke, sip. Oke, sabar. Saya cari lagi. Berarti udah ini ya, paham ya kayak gini ya. Saya cari yang lebih susah lagi. Iya. Saya cari yang lebih susah lagi, tenang aja. Saya cari yang lebih susah lagi. Ngoding. Oke. Coba sekarang saya ganti coba share screen. Oh, iya ya. Coba. Oke. Tadi mana ya? Sini. Oke. Nah, kita yang ini sekarang nih. Create your business, your success business. Nah, ini ada business warnanya beda ya. Paham? Lihat ya. Warnanya beda ya. Itu dia pakai border ya? Iya. Oh, ada kotaknya di atas itu. Gak usah itu, gak usah mikirin kotaknya. Yang penting ini kan ada background nih. Ini ada backgroundnya, ada background warna kayak warna gelap ya, backgroundnya warna gelap ya. Warnanya apa itu? Saya nggak tahu. Gak, warnanya bebas aja. Yang penting warnanya ada gini, warna biru sama kasih border sama create tuh. Pokoknya kayak gini lah bikinnya. Warnanya bebas. Bas. Tapi itu kan yang border kan kayak ada backgroundnya kayak warna gelap. Nah itu harus gelap juga. Gelap juga. Nanti dilihat aja di apa di kayak kayak nggak ada background color tuh. Kita ada background color tuh. Ntar kita pick color pickernya aja. Nih kayak gini contohnya nih. Kayak gini kan kita bisa pick color ya. Kayak gini nih. Kita bisa milih loh. Nih. Masih tadi nih. Nah ini kita bisa milih warna nih. Tuh. Pak, lihat kelihatan nggak? Kenapa? Kelihatan nggak? Kita bisa milih colornya sini tuh. Itu pakai apa Kak? Sorry. Nah, aku tak ulang ya. Klik aja yang ini. Klik yang ini. Klik yang ini. Yang kotak kah? Nah, kotaknya baru pencet shift. Pencet shift. Pencet shift. Baru ke sini. Sini. Gitu. Oke. Coba ya. Oke. Kayak gitu aja makanya. Siap. Tadi mana Kak? Tulisannya Kak? Blitz. Oke, aku share screen ya. Oke, siap.
Hmm. Aduh. Oh. Kak, udah Kak? Coba. Gantian saya share ke sub share screen. Oke. Nah, ya, aku itu ya. Matiin kan streamku? Matiin nggak dah? Share screen apa itu ya? Udah saya udah matiin. Enggak, akunya. Oh ya, coba. Punya lain ya? Oh, tadi Nyalain aja. matiin. Coba create. Salah tulisannya tuh create. Create itu membuat. Nah, ini bahasa Inggrisnya Nona terus belajar lagi nih. Nona terus belajar lagi bahasa Inggris nih. Belajar sama Jonathan nih. Jonathan jago loh bahasa Inggris loh. Jonathan jago loh bahasa Jalan Inggris. dia nasional school. Dia homeschooling kan sekarang? Salah, create. Dia homeschooling kan? Coba. Nah, itu maksud saya seperti itu. Coba tadi putihnya begitu nggak ya? Coba. Biru ya, biru sama biru. Oh ya, sip, mantap. Ini ada fotonya nih. Oke, lanjut lagi. Hah? Kenapa? Kenapa, Ronald? Sorry. Itu fotonya tuh. Yang Oke, itu, yang siap. Oke, kita lanjut lagi satu lagi. Bacaan lagi. Yang span style selain apa mungkin hari saya lihat dulu jadwalnya deh. Kalau nggak hari Senin besok kita lanjut lagi yang multiple class sama ID-nya kan saya belum bahas tuh. Oke. Saya coba satu lagi yang Our SQL. Banyak sih di sini desain-desainnya. Marsud.
balance. Dia bisa miring begini nih. Terus dia bisa miring gini. Nah, yang ini. Nih. Gimana tuh? Nah, ini kan grupnya yang ini tebel ya. Oh, Yang ini enggak. oke, itu ada satunya style. Style apa itu namanya? Ayo, pakai apa? Ayo, masih ingat enggak? Coba. Belum muncul ya. Saya lupa share screen. Saya share screen dulu lupa. Nah, ini. Muncul enggak? Nah, yang ini. Ya. Oke. Satu lagi, baru besok lanjut multiple class sama ID. Besok mungkin ya kalau saya nggak ada jadwal, kadang kerjaannya di ini mahasiswa deadline. Itu pakai warna dong ya, cuman. Enggak, ini kan sebenarnya yang ini kan kita makanya yang high-nya pakai yang nggak tebel. Yang ininya pakai yang tebel. Tekstilnya kasih yang ini nggak bold nih, yang ini nggak bold. Yang ini nggak bold, yang ini bold. Mana nggak jadi. Bentar lagi. 4-6 menit lagi. Ada dong, textile bolt itu ada kalau nggak salah nih. Di sini nih di textile. Textile muncul nggak bolt? Apa nggak ada? Bentar. Dulu ada kok kita. Font style. Font style. Font style ya? Font style atau textile ya? Text size. Font size ya, font size. Font family, font family. Font family, bukan font white. Nah, font white. Ketebalan. Makanya font white. Nah, bold. Nah. Ayo masukin lagi udah. Makasih. Ya nggak tahu mas gitu kali. Nanya lagi. Ada bedanya kayak. Ayo, harusnya ada bedanya. Saya coba ngoding juga di sini. Satu. Hey. Kalau tulisan hey company-nya aku ikutan tebel ya. Apa karena gara-gara pakai satu kali? Ya, kalau pakai satu tetap tebel dia. Kalau mau pakai H4 atau H3. Udah H4, Kak. Sama aja. H4 tetap tebel, harusnya enggak. H4 kan. Nih, aku coba pakai H5 deh.
I am company. Company deh, company. I am a company. Berarti di sini high-nya di sini kasih BR, backline. Nah, di sininya company-nya kasih span. Masukin ke dalam sini. Nah, di sini kasih kelas. Udah ngintip. Kasih kelas di sini company. Nah, di sini kita kasih lagi di sini company. Tadi belum bisa ya, Ronald ya? Bisa Apanya nggak? nih? Tadi yang ini bisa bold nggak? Yang ini? Bisa bold, tapi ukurannya sama kayak H4, H5 gitu. Nggak seperti ini. Hah? Nggak seperti ini. Ya, Hey I am-nya itu tebal. Tebel. Tebal. Cuman company-nya berhasil, bisa bold. Coba. Oh iya, kalau kayak gini berarti ya. Kayak gini ya. Kalau pakai itu kali ya, pakai paragraf kali. Ini bisa kita akalin dulu. Berarti ini ikutan tebel ya. Ininya harusnya nggak tebel ya. Coba pakai paragraf. Betul, coba. Kita coba pakai paragraf ya. Ya, kalian pakai paragraf sih kalau nggak tebal. Nah, betul. Paragraf. Pakai paragraf dia nggak ini. Dia kan nggak tebel jadinya tuh. Dia tebel. Nah, bener kan? Mantap. Betul. Pakai paragraf. Jadi dia nggak di sini tuh. Kayak gini contohnya. Tapi di sini sebenarnya bisa sih dikasih di kayak di apa? Kini kita kasih style lagi sih sebenarnya sih. Style. Kasih kayak kelas kayak span lagi di sininya nih. Span di mananya, Kak? Di depannya, di sebelum high-nya, di sampai sini nih. Sini kita kasih span lagi yang ini. Nah, biar ini agak ini span kelas. Kasih kelasnya misalnya high. High gitu. Nah, tambahin aja di sini. High. Terus kita pakai apa? High aja, high. Terus font weight-nya kasih yang lighter atau lighter bisa. Lighter kayaknya nih. Atau 100 aja. Oh, sama aja nggak berubah ternyata. Sama aja nggak berubah. Untung belum diikutin. Sama aja nggak berubah ternyata. Oke, sampai situ aja mungkin. Misalnya di span, gini Ya. loh Kak. Hah? Kan di span nih. Kan kita kalau mau turun pakai BR, bener nggak? Ya, backline, betul. Artinya span harus dua dong. Hey sama I am, bener dong. I sama? Yang pakai BR harus dua. Yang pakai span harus dua. I am sama yang itu sama hey, bener dong. Nggak ngaruh. Ini kan saya ngasih spannya di belakang. Di BR di jalan bisa. Saya ngasih spannya di setelah I am di sini. Oh, ya udah deh. BR-nya nggak ngaruh. Backline-nya cuma buat kayak kita ngasih kayak spasi ke bawah aja BR gitu. Tetap kalau kita ngasihnya di sini yang ininya kena. Misalnya kayak contoh nih ya. Kasih kayak contoh color nih. Atau color aja lah ya. Kasih blue ya. Nih. Oke. Nah, dia ikut nggak? Dia ikut kan nih? Coba lihat Ronald lihat. Saya kasih warna di sini. Iya deh, bisa deh ya. Bener kan? Oke, betul. Oke, mungkin itu aja hari ini. Nanti besok saya coba lihat jadwal, saya kabarin lagi kalau emang bisa malam lagi. Malam saya ini lagi. Ini recordingnya saya kirim recordingnya gitu kan. Saya kirim ininya.